Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayum Kaim hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 atau pada tanggal 6 Tamus 5782, diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 34 sampai 35 yang berkata demikian, saudaraku. Tetapi Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, janganlah takut kepadanya, karena aku telah menyerahkan dia dan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah engkau perbuat kepadanya seperti yang telah engkau perbuat kepada Sihon, raja orang Amori yang tinggal di Hasbon itu. Dan mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya serta seluruh rakyatnya sampai tidak ada sisa yang selamat, dan mereka menduduki negerinya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah tentang kemenangan atas Sihon dan Og, saudaraku. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun, saudaraku, terus menghadapi banyak bangsa lain, saudaraku, yang mereka harus hadapi. Mereka akan melintasi, dan bangsa Israel diawali juga mereka izin seperti itu, saudaraku, mohon izin untuk melintasi suatu wilayah kerajaan. Namun bila wilayah kerajaan itu tidak mengizinkan, saudaraku, maka bangsa Israel memaksa untuk masuk, saudaraku, dan disinilah terjadi suatu pertempuran demikian, saudaraku. Dan Bapa Yahweh di pihak bangsa Israel tentunya, saudaraku, dan perlindungan Bapa menyertai bangsa Israel sehingga raja kerajaan yang dilalui ini, saudaraku, semuanya kalah, saudaraku. Itulah kuasa Bapa Yahweh, saudaraku. Walaupun kelihatannya tidak memiliki kesiapan dalam pertempuran, tidak memiliki pasukan yang siap, namun bersama Bapa Yahweh tidak ada yang mustahil, saudaraku. Dan itu yang terjadi. Dan inilah yang meneguhkan bagi kita bagaimana Bapa Yahweh tetap melindungi bangsa-bangsa pilihannya. Sama seperti kita saat ini, saudaraku. Bila hidup kita tetap terus ehat dan melekat kepada Bapa Yahweh, seberapa besar pun masalah yang harus kita hadapi, yang akan kita hadapi, kita tetap percaya, saudaraku, sama seperti bangsa Israel ini. Bukan hanya ini, saudaraku, bahwa juga semua bangsa-bangsa yang dilalui, Bapa yang memerintahkan untuk semuanya dimusnahkan, saudaraku. Kenapa? Karena mereka semua juga menyembah kepada ilah-ilah bangsa lain ataupun menyembah kepada dewa-dewa, saudaraku. Dan inilah perintah Bapa Yahweh yang dilakukan. Dan akhirnya bangsa Israel menguasai kerajaan-kerajaan yang dilalui ini, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Walaupun kita lihat memang terjadi kontradiktif, karena Bapa Yahweh memerintahkan juga di dalam 10 perintah yang ke-7 tentang jangan membunuh, saudaraku. Ulangi yang ke-6, saudaraku. Jangan membunuh. Namun justru di sini dilakukan, saudaraku. Bangsa Israel melakukan hal itu. Kelihatannya seperti kontradiktif, saudaraku, apa yang tertulis di dalam 10 perintah Yahweh Elohim tentang larangan untuk jangan membunuh. Namun itulah otoritas Bapa Yahweh, saudaraku. Dan bangsa Israel hanya melakukannya saja. Sama seperti kita, saudaraku, saat ini. Kita juga mungkin tidak bisa berpikir bagaimana kemuliaan kebesaran Bapa Yahweh. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itu. Namun yang kita lakukan, kita tetap datang kepadanya dan tetap setia kepada Bapa Yahweh. Kita melakukan penyembahan pribadi kita. Kita lakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Itulah bagian kita, saudaraku. Namun bagian Bapa Yahweh mempunyai otoritas sendiri dalam membela anak-anaknya yang memang mengasihinya. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Perjalanan bangsa Israel merupakan juga gambaran iman-iman orang yang percaya saat ini, namun tetap tertuju kepada ke depan, saudaraku. Adanya janji, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu, dan bagi kita adalah janjinya Yerusalem baru, di mana di sanalah kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Bapa Yahweh di dalam kekekalan abadi. Amin. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa,
Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum perintah ketetapan, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan janji firman, keselamatan yang pasti hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.